Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab kelima, yaitu Mikrotik Akses. 1. Metode akses router OS. Untuk dapat mengakses mikrotik baik dengan real device ataupun router OS yang kita install di PC, ada beberapa cara akses. Metodenya beberapa aplikasi yang menjalani akses mikrotik router OS, dan diantaranya adalah ada keyboard. Nah, keyboard bisa dilakukan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Lalu ada Serial Console Remote Server, yaitu Telnet atau SSH. Kemudian Winbox, ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, IP, QuickSet, dan WebFike atau HTTP, MAC, Telnet, lokal, dan terakhir Mikrotik APW. Untuk Mikrotik APW sendiri itu dapat diinstal pada Android atau iOS. 2. Akses router board menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows atau tersedia di Windows sedangkan terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak berbeda untuk menghubungkan menggunakan kabel LAN yang sering kita sebut dengan kabel UTP. Nah, kalian perhatikan pada tampilan Winbox. Agar dapat mengaksesnya, kita bisa masukkan MAC address-nya ataupun IP address, dan di bagian user kalian isi sebagai admin. Lalu untuk bagian password, kita kosongkan saja. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka Winbox-nya, dan di sini saya sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Dan di sini mikrotik saya pada bagian IP masih kosong, yang mana kita akan masuk menggunakan MAC address. Kalian dapat klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox. 3. Menu hostname IP address pada Winbox. Di sini kita akan membahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Dengan langkah pertama, yaitu kita akan memberikan identitas nama router board, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router board. Di sini kita masuk ke aplikasi Winbox lagi, lalu di bagian kiri pilih menu sistem, lalu klik identify. Di sini kalian dapat mengisi sesuai keinginan kalian. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK, dan kita sudah diberikan hostname sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberikan IP address, kalian bisa klik pada menu IP, lalu klik di bagian addresses. Nah, di sini masih kosong, maka kita bisa menambahkan dengan tanda plus untuk menambahkan IP-nya. Lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misal di sini saya akan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.88.1/24. Kemudian interface-nya kita sesuaikan dengan Ethernet yang kita gunakan. Kalau sudah kita apply, nah, nanti networknya sudah terdefinisi yaitu 192.168.88.1/24. Lalu kita OK.
maka di sini IP-nya sudah ada atau sudah ada IP-nya. 4. Pengenalan tampilan MikroTik pada Winbox. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi MikroTik pada aplikasi Winbox. Di sini saya akan mengenalkan dari yang pertama pada bagian Connect to. Ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita, baik itu dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini merupakan opsi user yang digunakan dalam mengakses MikroTik. Jika kalian belum pernah, maka usernya menggunakan admin dan passwordnya itu kosong. Kemudian pada menu identity, ini pada MikroTik itu merupakan nama hostname MikroTik kita. Kemudian ada version ini adalah versi image pada MikroTik kita. Kita login. Kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. Di sini pada tampilan pertama Quick Set yang mana ini merupakan konfigurasi cepat. Kemudian ada Capsman, bagian ini digunakan untuk mengontrol jika ada banyak access point. Selanjutnya ada Interfaces, yang mana ini mengkonfigurasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh router MikroTik kita. Kemudian ada Virus, Bridge, Mesh, lalu ada IP. Ini merupakan menu untuk kita melakukan konfigurasi. Kemudian ada Routing. Dan di sini juga ada System, yang mana ini merupakan fitur yang paling banyak digunakan. Kemudian ada Field. Ada juga Radius, yang mana ini digunakan untuk radius kliennya. Untuk bagian Tools, mungkin kalian ingin mengaktifkan beberapa fitur yang ada pada menu Tools-nya. Kemudian ada juga yang namanya Terminal, yang mana ini merupakan halaman dari terminalnya. Jadi dia bisa kita lakukan untuk konfigurasi MikroTik secara baris perintah. Selanjutnya ada juga Mac Support Riff, yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk membuat file .tif, yang mana bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting pada fitur yang tidak jalan dengan baik. 5. Akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Pinet Lab ini adalah aplikasi lab alat emulator jaringan. Jadi bisa kita gunakan, pakai, dan persiapkan terlebih dahulu environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual MikroTik. Lalu kita juga persiapkan aplikasi Winbox dan kita akan melakukan koneksinya antar IP dengan router virtual MikroTik menggunakan Winbox. Kita lanjut saja ke topologinya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pastinya kalian sudah menginstal Pinet Lab-nya. Cara menambahkan perangkat MikroTik-nya, kalian bisa klik kanan, kemudian klik Mode, lalu kita cari yang MikroTik Router OS. Lalu pada bagian image, saya pilih MikroTik 6.49. Kemudian di deskripsi pada MikroTik kita biarkan di file MikroTik saja. Nah, pada bagian ikonnya saya menggunakan ikon router. Lalu saya scroll ke bawah. Pada menu Queue Option ini saya biarkan kosong saja. Jadi kita hapus saja. Jika sudah, kita bisa klik save. Bisa kita lihat di sini kita sudah mempunyai MikroTik router OS-nya. Kemudian kita bisa nyalakan perangkat tersebut untuk teraksesnya MikroTik ini dengan aplikasi Winbox. Maka kita perlu menambahkan network. Kita klik kanan, lalu kita pilih menu network. Jadi network ini bisa kita ibaratkan sebagai ISP atau Wi-Fi.
Kemudian untuk bagian type kita bisa pilih yang cold. Kalau manajemen cold itu kan nanti akan mendapatkan IP private yang 192. Kalau cloudnet nanti akan mendapatkan IP private yang 10. Di sini saya menggunakan manajemen cold. Lalu kita bisa klik save. Untuk bagian deskripsi di sini kalau bisa kita ubah. Misalkan kita bernama ISP. Nah, di sini saya hubungkan mikrotiknya dengan ISP. ISP itu penyedia layanan internet. Lalu kita klik save. Kemudian untuk bisa terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal untuk loginnya menggunakan username default. Karena masih kosong saja, lalu kita langsung cek IP address yang didapatkan tersebut. Nah, ini adalah IP address yang kita dapatkan secara di DHCP. Lalu kita bisa langsung ke aplikasi. Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotik kita adalah CHR. Untuk IP address-nya sama dengan yang tadi, dan kita langsung saja login dengan IP address yang tadi. Untuk username-nya masih admin dan kita bisa memberi password-nya lalu klik connect. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi inilah tampilan dari mikrotiknya. Kita telah berhasil mengakses virtual router mikrotik menggunakan Peanut Lab dengan Winbox. 6. Webfig. Webfig ini adalah metode akses yang bisa digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman browser. Jadi Webfig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5. Dengan versi yang sama dengan Winbox, yang ada juga support IP versi 4 dan IP versi 6, dan juga HTTP dan HTTPS. Ini juga sering digunakan sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk akses router Webfig ini bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Cara menggunakan Webfig ini kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Untuk mencobanya, buka browser dan ketikkan IP address-nya. Lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita bisa login saja atau tidak. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak fitur-fitur dan juga terdapat terminal ya. 7. QuickSet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai QuickSet sejak mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu QuickSet. QuickSet pada menu QuickSet yang mana ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Jadi jika biasanya menggunakan banyak menu, nah, dengan menggunakan QuickSet itu kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu kumpulan saja. Intinya settingan router dalam satu tampilan saja, atau QuickSet itu hanya dapat digunakan pada mikrotik yang support wireless-nya saja. 8. Telnet dan SSH. Saya akan menjelaskan tentang remote access telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini merupakan metode yang digunakan juga dalam akses mikrotik router OS based on terminal line interface. Untuk mengakses telnet dan SSH perlu terkonfigurasinya terlebih dahulu IP address pada mikrotik seperti tadi. Jika router VTX atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, New Terminal atau Winbox, dan terminal Webfig. Nah, ini juga dapat digunakan untuk running
script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Jadi perbedaan telnet dan SSH ini pada umumnya, telnet bisa dikatakan tidak aman dan SSH dikatakan aman. Untuk bisa mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Pertama kita ganti menjadi Otter. Lalu pilih Otter. Setelah itu kita pilih telnet, lalu kita ketikkan IP yang tersedia pada mikrotiknya. Untuk telnet ini port address-nya by default adalah 23. Langsung saja kalian bisa lakukan login. Jika sudah berhasil, maka akan muncul menu login. Di sini kalian tinggal login saja. Nah, jadi nanti sama ya, seperti pada sebelumnya, tampilan dari mikrotiknya. 9. Konsep serial console. Serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS serial console. Adalah cara lain untuk meremote di router. Dengan cara ini juga bisa dilakukan troubleshooting. Jika tidak dapat diremote pada admin box, perlu diketahui dengan cara ini hanya bisa meremote dengan cara lain, dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Hanya beberapa router saja yang tersedia port konsol seperti ini. Untuk port konsol itu seperti pada gambar di samping, dan untuk kabel serialnya kalian bisa lihat. Jadi yang tersedia port konsol ini tidak semua router, hanya beberapa saja yang sudah canggih. Nah, serial konsol ini digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Jadi serial konsol ini membutuhkan saat kita menggunakan net install remote via serial konsol membutuhkan kabel DP9 atau converter USB ke DP9 menggunakan program Hyperterminal baud rate. Baud rate-nya 115200 dan database-nya 8. Parity non-stop bits 1 dan flow control node. Cara menggunakan serial console ini kalian cara masuk ke terminal seperti PuTTY, lalu pilih connection type serial dan sesuaikan serialline.com. Berapa yang dapat dilihat pada device manager. Jadi kita harus lihat dulu serial lainnya itu berapa di menu device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik connection, tapi-nya menggunakan serial. Nah, jadi seperti itulah pembahasan bab 5 kali ini. Saya Fani Indrani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.